Berita Sumsel 24 jam hari ini, pemerintah Kota Palembang menerbitkan peraturan wali kota terkait penggunaan masker di luar rumah. Dalam perwali ini, warga yang tidak menggunakan masker siap-siap menerima sanksi sosial dan sanksi denda. Sanksi terberat, pelanggar akan didenda Rp500.000. Bagi Anda yang masih bandel tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah, siap-siap akan mendapatkan sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan berupa denda sebesar Rp100.000 hingga Rp500.000. Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Dalam mensosialisasikan perwali ini, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo membagikan masker ke sejumlah pasar kemarin. Harno menjelaskan sosialisasi akan dilaksanakan selama 1 pekan ke depan. Dalam sosialisasi ini, pihaknya juga akan melakukan penerapan sanksi yang ada di dalam perwali tersebut. Selain sanksi denda, pihaknya juga akan memberikan sanksi lainnya seperti teguran, sanksi secara tertulis, hingga sanksi sosial berupa pembersihan lingkungan. Reporter Dian Cahyani Fitri, juru kamera Al-Hadi Farid, palfresh.com. Pemirsa, sebagai upaya dalam mencegah banjir yang sering terjadi di Kecamatan Pesema Air Keruh, pemerintah Kabupaten Palawan kembali menormalisasikan Sungai Aik Keguh. Pekerjaan ini dilakukan mengingat volume air yang naik secara tiba-tiba dan susah ditaklukkan. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kembali menormalisasikan Sungai Aik Keguh yang ada di Kecamatan Pasema Air Keruh. Hal ini mengingat pengendalian volume air ini untuk mencegah banjir di Desa Padang Bindu, Desa Muara Rungge, dan Desa Padang Gelai. PPTK Normalisasi Sungai Aik Keguh, Andriono ST menjelaskan, kegiatan pertama dalam normalisasi tahap 2 ini adalah menentukan titik nol. Rencananya, pengerjaan normalisasi akan dimulai tepat di belakang kantor camat Pasema Air Keruh. Lebih jauh dia menjelaskan, normalisasi dilakukan atas bantuan Gubernur Sumatera Selatan sepanjang 2,5 km dari Desa Nanjungan sampai Jembatan Lawang Agung dan dilanjutkan ke jalan yang putus dari Dusun Pulau Tengah menuju Desa Talang Padang. Sementara itu, Camat Paiker Noperman Subhi menyambut baik adanya normalisasi Sungai Aik Keguh dan berharap proyek ini bisa mengatasi banjir. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Jika Palembang gencar mensosialisasikan masker kepada masyarakat, berbeda dengan Kabupaten Musirawas Utara. Kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak ini fokus pada penerapan protokol kesehatan. Dalam kampanye tersebut, tim pasangan calon sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Seluruh tim pasangan calon peserta pilkada serentak di Kabupaten Musirawas Utara berkumpul di halaman kantor Samsat Muratara. Di sana, seluruh tim paslon bupati dan wakil bupati sepakat menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada berlangsung. Kami partai pengusung dan jalur perseorangan. Siap menciptakan pilkada Kabupaten Muratara tahun 2020 yang aman, damai, dan sehat dengan memakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan dalam setiap tahapan pilkada. Dalam kampanye itu, Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto SIK juga membagikan masker kepada pengendara yang melintas di jalan raya. Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto SIK mengatakan, kampanye jaga jarak dan hindari kerumunan ini untuk mencegah adanya klaster baru penularan COVID-19, mengingat Kabupaten Muratara saat ini berstatus zona hijau. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Muratara, Susanto Tunut, mengingatkan tim paslon agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jika tidak diindahkan, akan diberikan sanksi berupa penundaan pelantikan atau penghentian kegiatan. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com.
Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pedagang pasar Bandar Agung di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan dibuat panik saat muncul kobaran api membakar kios dan rumah yang ada di sisi Danau Ranau. Kamis 10 September 2020 sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam peristiwa itu, 1 unit rumah dan 4 kios dagangan beserta isinya habis dilalap si jago merah. Pedagang pasar Bandar Agung di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibuat panik saat muncul kobaran api membakar kios dan rumah yang ada di sisi Danau Ranau, Kamis 10 September 2020 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa itu, 1 rumah dan 4 kios dagangan beserta isinya habis dilalap si jago merah. Rumah dan kios tersebut masing-masing milik Amir, Irwan Roni, Jupang dan Nata, warga setempat. Beruntung, tak sampai ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Camat Banding Agung, Adi Saputra SH membenarkan kebakaran yang terjadi di pasar tradisional di Banding Agung tersebut. Adi Saputra belum dapat memastikan asal-muasal api kebakaran tersebut, karena masih dalam penanganan pihak berwajib. Namun dia memastikan dalam musibah itu tidak jatuh korban jiwa maupun luka-luka. Reporter dan juru kamera Andrian Syah, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.